Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi di mata kuliah Ekologi Laut, pertemuan ketiga dan juga yang keempat. Sebelum tidak ada tugas ya, jadi kita langsung saja. Untuk materi kali ini, kita sudah cukup banyak belajar dari biologi laut, makanya prasyarat dari ekologi laut itu adalah harus lulus biologi laut, baru bisa mengikuti ekologi laut. Nah, kalian yang sudah berhasil masuk di ekologi laut berarti sudah lulus di biologi lautnya, seperti itu. Nah, kemudian uh, kenapa kenapa harus lulus dulu biologi lautnya? Karena nanti memang uh, mata kuliah ekologi ini dia akan saling keterkaitan dengan biologi laut. Salah satunya sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai faktor pembatas. Faktor-faktor apa saja yang membatasi makhluk hidup ini untuk apa ya namanya, berpindah atau menetap dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya akan bagikan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini faktor pembatas yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk pengertian dari faktor pembatas itu sendiri adalah segala faktor yang cenderung untuk menurunkan laju metabolisme atau potensi pertumbuhan dalam suatu ekosistem. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kondisi lingkungannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut dengan menunjukkan turunnya laju metabolisme, karena bagaimanapun makhluk hidup itu dia untuk terus bertahan hidup, melanjutkan kehidupannya, ada membutuhkan metabolisme tubuh, gitu ya. Nah, atau potensi pertumbuhannya terhambat, itu apa namanya, dia mengalami ketidakcocokan dalam lingkungan tersebut, maka itu ada faktor-faktor pembatasnya, gitu ya. Nah, faktor pembatas ini kenapa disebutnya sebagai faktor pembatas? Jadi gini, kalau misalnya laut berbeda dengan daratan. Kalau makhluk-makhluk di daratan seperti manusia, misalnya, kemudian kera, kemudian biawak dan lain sebagainya, itu mereka terpisah dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada faktor pembatasnya itu lautan misalnya. Lautan dia makhluk hidup ini, terutama yang tadi seperti misalnya komodo, itu tidak bisa dia menyeberang ke seberang pulau berikutnya karena melewati lautan. Memang komodo ini sebagian merupakan perenang yang handal, tapi tidak sampai menyeberang jauh sekali ke pulau yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu pembatasnya, sekat-sekatnya jelas, itu adanya lautan. Kalau lautan, satu dengan yang lainnya itu sama, semuanya melingkupi. Tidak ada lautan yang terpisah oleh daratan, semuanya kan menyatu, semuanya menyatu. Nah, sehingga apa sebenarnya yang membuat ikan di satu tempat atau karang di satu tempat akan berbeda dengan karang yang lainnya? Kok di daerah tropis ini terumbu karangnya jenisnya banyak, sementara di semakin ke kutub kok semakin sedikit jenis-jenisnya? Itu kenapa? Nah, inilah karena adanya faktor pembatas, gitu ya. Contohnya ini suhu. Sebagian besar spesies dan sebagian besar aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit. Kayak gitu. Jadi untuk beberapa, untuk kebanyakan dari makhluk hidup di laut
ini sangat ditentukan oleh suhu. Jadi misalnya terumbu karang, ada beberapa jenis terumbu karang yang memang membutuhkan suhu yang hangat, yang memang membutuhkan penyinaran sinar matahari yang melimpah. Kalau di kutub ada nggak Bu terumbu karang? Ada, tapi tidak selengkap variasinya di daerah tropis. Nah, yang di terumbu karang yang di daerah kutub inilah yang dapat menyesuaikan dengan kondisi suhu di sana terumbu karangnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya selain suhu juga ada arus. Nah, komposisi di sini contohnya komposisi ikan sungai tidak sama dengan ikan di danau, itu contohnya ya. Arus mempengaruhi. Misalnya begini, ada pola arus, misalnya arusnya mengarah ke sebelah barat misalnya. Maka hewan-hewan sesil atau hewan-hewan yang menetap yang tidak bisa bergerak bebas seperti misalnya terumbu karang, kemudian didemnum, kemudian yang sudah saya jelaskan tuniket itu dia persebaran larvanya menggunakan arus. Kalau misalnya dia ke arah barat, kemudian di daerah tersebut cocok kondisinya, dia akan menempel di sana. Jadi di daerah timur tidak ada bagian spesiesnya dia begitu. Misalnya, jadi arus sangat mempengaruhi juga dan sebagai faktor pembatas dari persebaran suatu makhluk hidup gitu ya. Kemudian ada tekanan air. Nah, mempengaruhi distribusi vertikal ikan. Jadi tekanan air ini dari atas sampai bawah itu berbeda-beda. Yang semakin ke bawah, tekanannya akan semakin besar. Bisa kita lihat semakin ke bawah bentuk ikan-ikannya jadi makin aneh kan. Bentuk-bentuk makhluk hidupnya jadi makin aneh menurut kita. Ya. Berbeda dengan ikan-ikan di permukaan, ikan-ikan di bagian bawah memiliki bentuk-bentuk yang agak unik gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah pengaruh dari tekanan air gitu. Nah, penyesuaian bentuk-bentuknya itu akan berbeda karena dari tekanan yang begitu besar sehingga perlu menyesuaikan bentuk tubuh yang bisa menahan tekanan air yang begitu besar. Gitu ya. Kemudian ada salinitas. Salinitas ini dia mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh. Nah, kalau misalnya salinitasnya semakin tinggi, artinya kadar garamnya akan semakin tinggi. Nah, berarti kemampuan untuk osmoregulasinya juga harus semakin besar, kayak gitu. Jadi ada apa namanya? Dia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang memiliki salinitas tinggi. Kemudian makhluk hidup di daerah estuari, dia atau di daerah peralihan gitu ya, harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan salinitas yang berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah, seperti itu. Kemudian oksigen, dia bersumber dari difusi udara dan fotosintesis. Jadi bagaimana keberadaan oksigen ini, kemudian ada makhluk hidup yang bisa bertahan dengan kondisi minim oksigen. Ada juga yang harus bagus oksigennya. Tidak boleh ada lumpur, tidak boleh ada halangan-halangan untuk difusi dari oksigen ini. Ada beberapa makhluk hidup yang tidak bisa kondisinya itu sedikit oksigen, tapi ada juga yang dia bisa di sedikit oksigen daerah berlumpur, itu terutama hewan-hewan di daerah estuari yang memiliki kandungan lumpur yang pekat, itu biasanya akan dilengkapi dengan alat-alat penyaring, filter untuk bisa dia bertahan hidup di kondisi yang seperti itu. Kemudian karbon dioksida bersumber dari respirasi dan pembusukan. Nah, ini juga tadi sama berkaitan seperti yang oksigen.
Bagaimana, apakah ada yang bisa bertahan dengan kadar karbon dioksida yang tinggi, apakah ada yang tidak bisa atau tidak kuat gitu ya. Nah, ini ada hukum toleransi. Jadi dari faktor pembatas itu akan lahirlah toleransi. Kemampuan untuk mentolerir suatu keadaan gitu ya. Setiap organisme mempunyai suatu batasan toleransi, yaitu kisaran antara batas minimum dan batas maksimum ekologi. Jadi, misalnya terumbu karang Acropora, dia bisa bertahan pada salinitas sampai 40 misalnya. Kemudian yang terendah adalah 17, itu kan cukup besar. Maka di bawah 17 misal ya, dia tidak bisa bertahan. Kemudian di atas 40 dia tidak bisa bertahan. Tapi ada kondisi optimumnya. Kondisi optimum ini di tengah-tengah, misalnya dia salinitasnya 35 yang cocok sekali sama dia. Itu misalnya ya. Itu salah satu yang dimaksud dengan batas minimum dan batas maksimum ekologi. Dia bisa bertahan yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa. Gitu. Lewat dari itu, dia tidak bisa bertahan hidup lagi. Oke. Nah, untuk beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi. Yang pertama, organisme dapat mempunyai suatu kisaran toleransi yang luas terhadap suatu faktor dan satu kisaran sempit terhadap faktor lainnya. Misalnya begini, terumbu karang, misalnya karang Acropora, dia mempunyai toleransi yang luas terhadap salinitas. Dia bisa di salinitas rentang dari 17 sampai ke 40 misalnya. Tapi dia tidak bisa menghadapi suhu yang lebih panas dari 30 derajat misalnya. Maka ketika lewat dari 30 derajat dia akan bleaching. Kayak gitu. Jadi terkadang dia punya kisaran yang luas terhadap sesuatu tapi sempit juga terhadap faktor lainnya. Tidak, ada juga yang dia memang luas terhadap segala faktor. Ada juga yang memang sempit terhadap segala faktor. Ada juga yang sempit satu faktor sementara faktor lainnya itu dia luas gitu ya. Yang kedua, organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor. Nah, ini yang tadi saya bilang umumnya menyebar sangat luas. Jadi ada spesies yang dimanapun itu ditemukan ada aja dia bisa menyebar di penyebarannya sangat luas. Kayak gitu dia karena bisa beradaptasi dengan semua kondisi lingkungan kayak gitu. Nomor 3, bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena satu faktor ekologi, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi lainnya akan menurun. Tadi yang contohnya Acropora, kalau keadaannya dia itu bisa bertahan di salinitas yang yang ada di daerah tersebut, tapi ketika ada toleransi terhadap faktor ekologiknya dia tidak bagus, seperti misalnya suhunya naik, maka percuma yang kemampuan faktor bertahannya yang lainnya akan runtuh karena satu faktor yang dia tidak bisa tahan seperti misalnya suhu, seperti itu. Kemudian yang keempat, kadangkala organisme di alam tidak benar-benar hidup pada kisaran optimum suatu faktor fisik tertentu. Jadi seperti saya tadi bilang, kalau misalnya terumbu karang dia misalnya optimum pada salinitas 35, 30, nah tapi tidak semuanya akan optimum pada suhu atau pada salinitas segitu. Bisa saja dia hidupnya di yang hampir rendah sekali, yang 17 begitu misalnya, itu bisa. Ya. Kemudian untuk menyatakan derajat nisbi toleransi, beberapa istilah yang umum dipakai dalam ekologi menggunakan awalan steno, yang berarti sempit, dan yuri yang berarti luas. Ingat ya, steno itu sempit, yuri berarti luas. Contohnya stenotermal. Termal ini kan bertalian dengan suhu. Berarti kalau steno artinya sempit. Kemampuan beradaptasi dengan suhu yang sempit. Jadi misalnya makhluk hidup ini hanya bisa bertahan
dari kisaran suhu 20 sampai 23 saja. Kalau lewat dari itu, dia tidak bisa, termasuk steno. Tapi kalau yang luas, dia bisa dari minus, misalnya, sampai kemudian berapa derajat itu bisa. Itu kemampuan yang, itu berarti masuknya ke Yuri thermal. Yuri itu berarti luas. Kalau misalnya sudah, dia bisa beradaptasi di berbagai kondisi suhu. Yang sangat rentangnya sangat jauh dan dia bisa beradaptasi, itu Yuri thermal. Yuri thermal. Kemudian ada stenohalin, lawannya adalah Yuri halin. Ini tentang salinitas. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang bisa bertahan pada kondisi kalau sempit, kondisi salinitasnya misalnya dia hanya bisa 35 sampai 40. Di bawah itu dia nggak bisa, itu masuknya ke stenohalin. Kalau Yuri halin, dia misalnya dari yang 5, salinitasnya cuma 5 sampai ke 40 misalnya dia bisa bertahan, itu masuknya ke Yuri halin, gitu ya. Kemudian selain dari yang tadi disebutkan, ada beberapa garam biogenik adalah elemen esensial dan garam-garam terlarut yang sangat berguna bagi kehidupan di laut. Ada yang makronutrien dan mikronutrien dan juga ada makronutrien. Jadi kalau untuk makronutrien ini dia yang memang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium. Pokoknya kalian tahu sendirilah dulu belajar inilah yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian untuk yang mikronutrien, kebutuhan-kebutuhan ini tidak wajib ada, tapi kalau ada memang menunjang untuk pertumbuhannya gitu ya. Seperti ferrum, besi, magnesium, mangan ya, cuprum, tembaga, zinc, seperti natrium dan lain-lain. Itu garam-garam atau kondisi yang dibutuhkan dalam suatu lingkungan laut yang biasanya ini ada dibagi menjadi makronutrien dengan mikronutrien. Nah, kemudian kalian mungkin pernah dengar juga mengenai spesies indikator. Itu bagaimana maksudnya? Perbedaannya apa dengan tadi toleransi dan lain sebagainya. Spesies, karena adanya toleransi tadi, beberapa spesies dijadikan sebagai spesies indikator. Itu adalah organisme yang digunakan untuk menduga kondisi lingkungan fisik. Jadi misalnya, seperti ikan kepe-kepe. Ikan kepe-kepe butterfly fish atau Cetodontidae itu hanya bisa pada kondisi terumbu karang yang sehat. Kalau kondisi terumbu karang yang rusak, dia biasanya tidak akan datang di situ karena memang makanannya itu dari karang yang sehat ini. Itu jadi itu merupakan menjadi indikator. Oh, kalau banyak ikan kepe-kepenya di sini terumbu karangnya nih sehat. Kalau yang ini sudah rusak tidak akan ada. Kalau sudah ditumbuhi alga, sudah hancur, patah dan lain sebagainya, kepe-kepe biasanya tidak hinggap di situ, hanya mungkin lewat atau sebagainya. Gitu ya. Penggunaan spesies indikator ekologis mempertimbangkan satu, umumnya spesies steno merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies Yuri. Jadi karena tadi ada yang steno ini kan sempit, ketika dia hanya bertahan pada kondisi lingkungan yang sempit, yang hanya bisa kondisi lingkungan yang spesifik, maka itu bisa dijadikan spesies indikator. Pada suhu segini atau pada lingkungan kondisi segini hanya ada spesies ini, itu bisa dijadikan spesies indikator. Kalau yang Yuri kan nggak bisa, dia kan sudah terlalu luas, jangkauannya di mana-mana ada, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, spesies besar biasanya merupakan suatu indikator yang lebih baik daripada spesies kecil. Dan yang ketiga, pengenalan terhadap spesies atau kelompok spesies yang akan digunakan sebagai indikator ekologis harus mendalam. Ini tidak bisa sembarang satu kali, oh ini nih kayaknya dia bisa jadikan indikator nih, tapi harus berulang kali melakukan cross check apakah dia bisa dijadikan spesies indikator atau bukan.
Kemudian yang keempat, hubungan numerikal antara spesies, populasi, dan keseluruhan komunitas sering memberikan indikator yang lebih jelas daripada spesies tunggal. Jadi dia lebih ke arah semakin banyak itu bisa dijadikan untuk indikator yang baik dibandingkan dengan satu spesies tunggal, hanya satu spesies itu saja. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini sekaligus saya pertemuan ketiga dan juga yang keempat ya. Jadi kita langsungkan saja. Nah, setelah membahas faktor pembatas tadi, kita mulai masuk ke bagian-bagian dari ekosistem laut. Nah, salah satu dari ekosistem laut yang paling dekat dengan daratan adalah estuari. Ada estuari dan juga mangrove. Kita sudah pernah bahas sekilas sekali waktu mata kuliah biologi laut. Nah, kita akan coba bahas mengenai estuari ini. Estuari adalah daerah pantai semi tertutup, ya karena ditutup atau dilingkup oleh daratan. Kalau pantai, kalau laut lepas, dia terbuka, yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka sehingga dipengaruhi oleh pasang surut. Maksudnya di dalamnya terdapat pencampuran antara air laut dan air tawar. Jadi daerah-daerah yang suka disebut dengan daerah yang memiliki salinitasnya payau itu di daerah estuari ini. Jadi, kalau dibilang asin sekali tidak, kalau dibilang tawar juga tidak, jadi payau. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas dan didominasi oleh substrat berlumpur karena tadi bawaan dari material-material organik dan anorganik juga sebenarnya itu dari aliran sungai. Di bawah partikel-partikelnya kemudian mengendap di daerah estuari ini sebelum kemudian akhirnya ke laut. Gitu yang didominasi oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan bahan organik. Kemudian bagaimana dengan kondisi salinitasnya di estuari? Pada setiap titik di estuari berubah dengan perubahan pasang dengan pola pemutaran air tawar dari sungai yang masuk ke dalamnya. Jadi air sungai masuk ke dalamnya, kemudian air laut di atasnya, kemudian mengaduk seperti itu. Salinitas di lokasi tertentu dengan bervariasi harian, bulanan, dan tahunan. Karena berbeda-beda, misalnya di bulan ini dia adalah salinitas salah satunya dipengaruhi oleh masukan air tawar dari daratan, kemudian air hujan, kemudian suhu, lama penyinaran, dan lain sebagainya. Itu salinitas itu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi di estuari? Tentu akan sangat berpengaruh karena selalu ada masukan air dari daratan. Kayak gitu ya. Dengan demikian variabilitas merupakan karakter kunci. Ini jadi contoh bentukannya dari estuari ini dari hulu, kemudian ini masuk sungai bercabang. Nah, ini daerah estuarinya di daerah sini sebelum menuju ke lautan. Banyak percabangannya. Nah, variasi ini menghasilkan perubahan dalam komposisi, distribusi, dan kelimpahan spesies di estuari. Karena toleransi dan respons spesies yang berbeda terhadap perubahan salinitas. Jadi, hewan-hewan yang di estuari ini dia biasanya memiliki kemampuan toleransi terhadap salinitas yang tinggi. Tadi apa namanya? Uri Halin. Uri Halin itu ya. Dia karena bisa dari yang kondisi yang berubah-ubah gitu ya. Kemudian kemampuan osmoregulasi sangat menentukan keberadaan organisme di estuari. Osmoregulasi tadi untuk dari proses awalnya itu oksigen terlarut, hubungannya dengan oksigen terlarut atau diffuse oksigen. Kemudian perubahan salinitas yang fluktuatif ini di daerah estuari itu berubah sangat cukup drastis.
Sehingga menjadikan estuari diklasifikasikan sebagai oligohalin kalau misalnya di 0,5 sampai 3, mesohalin 3 sampai 17 salinitasnya, kadar salinitasnya ya. Kemudian polihalin di 17 sampai 30. Oke. Kemudian ini ada densitas. Densitas itu berat jenis ya, massa jenis ya, yang lebih rendah dari air tawar. Nah, dibanding dengan air laut berarti ada lidah yang menjulur di atas air yang lebih asin, yang posisi ditentukan oleh variasi pasang dan musim. Ini jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ini ada salt wedge, ini adalah air laut atau air asin. Ketika ada air asin, kemudian di atas ada air masuk dari air tawar, maka posisi air tawar itu dia di atas, sementara air laut di bawah. Kenapa? Karena ada kandungan garamnya. Karena berat jenisnya lebih tinggi gitu loh. Berat jenisnya lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Tapi kemudian ada proses pengadukan. Jadi tidak melulu seperti ini. Kalau ada proses pengadukan maka dia akan tercampur. Tapi umumnya uh, air air laut yang memiliki berat jenis lebih tinggi, yang lebih berat dia di bagian bawah, sementara yang air tawar dia di bagian atas karena memiliki berat jenis yang lebih rendah. Ketika itu kemudian terjadi pengadukan sampai akhirnya agak sedikit merata lah gitu ya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, kemudian oksigen dipasok melalui dua cara, yakni difusi dengan udara bebas dan proses fotosintesis. Nah, dari mana dapatnya oksigen? Oksigen di lautan dan di daerah, khususnya di daerah estuari ini, dia langsung didapatkan dari udara bebas, tapi karena kondisinya tadi dia berlumpur, tidak akan sebanyak jika didapatkan di daerah yang tanpa lumpur. Kemudian untuk proses dari mana lagi didapatkan oksigen? Dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton dan tumbuhan air tingkat tinggi gitu ya, di daerah tersebut. Nah, tadi yang saya bilang pencampuran air permukaan oleh angin dan gelombang, jadi sangat dibutuhkan oleh angin dan gelombang akan meningkatkan penyerapan oksigen ke dalam air. Jadi tidak hanya di bagian permukaan, karena di bagian permukaan kan langsung mendapatkan paparan oksigen dari udara bebas. Terus yang bagian bawah gimana dong? Nah, karena adanya angin dan gelombang bisa mendapatkan oksigen sampai ke bagian bawah. Seperti itu. Itulah yang maha besarnya Allah ya. Kemudian semakin tinggi suhu dan salinitas akan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Nah, jadi karena kekentalannya tinggi, dia akan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Semakin tinggi suhu dan salinitasnya. Nah, pada suhu yang sama, kelarutan oksigen lebih rendah 20% dari 20% daripada oksigen terlarut di air tawar. Jadi misalnya danau dengan laut atau dengan estuari. Nah, sama nih suhunya, misalnya di hari ini suhunya 27 derajat atau 26 derajat. Tapi kelarutan oksigennya akan lebih rendah di air laut dibandingkan dengan di air tawar karena tadi terdapat salinitasnya di air laut. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, ada kekeruhan. Kekeruhan akan naik pada saat pasang surut karena teraduknya lumpur dasar oleh ombak dan angin. Pasti ya, kalau misalnya kita mengaduk sesuatu yang ada di dasar itu kan berupa endapan-endapan misalnya lumpur dan lain sebagainya. Ketika terjadi proses pengadukan, maka lumpur tersebut naik ke permukaan sehingga kondisi airnya akan menjadi keruh. Itu terutama pada saat pasang surut karena teraduknya lumpur dasar oleh ombak dan angin. Nah, efek kekeruhan terhadap ikan dan makhluk hidup lainnya, kenapa sih harus dikaji mengenai kekeruhan ini? Kenapa sih harus kita setiap ambil sampel, kita juga butuh sampel sedimen? Gitu. Bagaimana kemudian apa sih visibility, seberapa jauh jarak pandang dan lain sebagainya.
Itu kenapa? Karena pertama untuk kalau kekeruhan ini membatasi proses fotosintesis dan meningkatkan respirasi, penggunaan oksigen dan jumlah CO2 yang dihasilkan. Jadi dia akan membatasi proses fotosintesis karena tadi penetrasi cahaya yang masuk ketika lingkungan tersebut keruh itu akan sulit. Kemudian akan meningkatkan respirasi, maksudnya laju respirasi, kebutuhan oksigen yang meningkat. Setiap makhluk hidup di dalamnya membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga meningkatkan respirasi. Penggunaan oksigen butuh oksigen dan CO2 yang dihasilkan pun akan lebih banyak gitu ya. Kemudian yang berikutnya menyumbat insang ikan. Iya, karena kan insang ikan dia harus memfilter air yang masuk. Nah, itu ada insangnya ketika airnya keruh karena mengandung bahan-bahan organik tadi, maka dia akan menutupi insang kayak gitu ya. Dan organ makanan zoobentos oleh partikel suspensi karena tadi lumpur yang barusan diaduk gitu ya. Kemudian pengaburan penglihatan ikan ketika mereka memburu makanan itu. Jadi ada keuntungan yang mungkin untuk yang diburu dia bisa selamat gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sedang memburunya ini dia akan kesulitan, salah satunya karena pengaburan penglihatan ketika proses pengadukan tadi karena air yang keruh. Begitu. Kemudian organisme yang menetap di estuari jumlahnya tidak banyak, hanya tertentu saja karena dia hanya bisa bertahan pada kondisi yang dikatakan ekstrim lah ya, begitu maksudnya. Dia harus memiliki kisaran toleransi salinitas yang tinggi, kemudian kondisinya airnya keruh, memiliki sedimen yang tinggi gitu ya. Sementara itu organisme yang lainnya hanya menggunakan estuari sebagai tempat persinggahan untuk mencari makan. Nah, untuk di estuari ini ada organisme penetap, ada juga yang hanya singgah untuk mencari makan, berlindung, memijah, atau pembesaran sebelum menghadapi lautan luas yang lebih ganas gitu ya untuk persaingan hidupnya gitu. Jadi di tempat yang di estuari ini biasanya sih di daerah lamun, mangrove, terus habis itu agak ke luar sedikit gitu ya. Nah, apa saja organismenya ini ada satu yang bisa bertahan di estuari gitu ya, ada fitoplankton. Jenis-jenis fitoplanktonnya dia sebagai tadi di sini sumber oksigen dan sebagai produsen gitu ya untuk fitoplankton ini ada jenis-jenisnya, ada banyak. Radiatom dan Dinoflagellata juga ada. Zooplankton ini yang sama untuk bahan makanan tapi tidak untuk penghasil oksigen gitu ya. Umumnya protozoa antara lain Cladocera, Rotifera ini sudah kita bahas di biologi laut, makanya ada hubungannya antara. Jadi kalau saya nggak perlu jelasin lagi apa itu fitoplankton. Fitoplankton adalah makhluk hidup bersalah satu dan lain-lain sebagainya. Tapi kan ini kita sudah pernah bahas di biologi laut. Jadi nyambung ya. Ada apa saja makhluk hidup di daerah ini ada fitoplankton salah satunya. Dia adalah plankton yang memiliki kemampuan untuk berfotosintesis gitu karena memiliki klorofil. Kemudian zooplankton ini dia namanya plankton yang menyerupai hewan karena pergerakannya, kemudian ketidakmampuan untuk berfotosintesis gitu ya. Ini ada tadi yang saya sebut-sebut ada mikrozooplankton, ada mesozooplankton dengan makrozooplankton. Ini ada perbedaannya dari ukurannya. Kalau ukurannya kecil, kurang dari 60 mm, itu mikrozooplankton, lebih dari 200 mm, itu adalah mesozooplankton. Kemudian makrozooplankton lebih besar lagi ukurannya. Tapi sebesar-besarnya ukuran zooplankton tetap kalau dari kasat mata nggak kelihatan. Berdasarkan lama stadia planktonik, ada yang mero, ada yang holo, sudah kita bahas. Ini sudah pernah kita bahas, ada yang mero sama holo. Jadi kalau yang meroplankton sebagian hidupnya berupa plankton, jadi di masa tersebut dia menjadi plankton, nanti sudah besarnya dia menjadi juvenile, kemudian dewasa berubah bentuknya gitu ya. Kalau holoplankton seluruh hidupnya memang plankton dia, tidak berubah-ubah lagi. Itu yang holoplankton.
Selanjutnya ada dari bentos, adalah organisme hidup di permukaan dasar perairan atau di dalam dasar perairan. Ini yang hidup di estuari. Dia salah satunya ada udang, ada cacing, kemudian foraminif dan lain sebagainya. Ini kadang ditemukan di estuari, tapi tidak selalu ya. Bentos dipilah menjadi dua kelompok, ada bentos nabati atau fitobentos dan bentos hewani atau zoobentos. Fitobentos hanya ditemukan di dasar perairan yang masih disinari oleh cahaya matahari dan hidup di permukaan dasar perairan karena tadi dia membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian untuk bentos hewani atau zoobentos, dia ada epifauna dan infauna. Untuk epifauna dia hidup di permukaan dasar perairan. Jadi dia di dasar tapi di bagian permukaannya. Kalau yang infauna hidup di bawah permukaan dasar perairan. Misalnya ini permukaan, ini misalnya tanahnya. Kalau yang epifauna dia di atas dari dasar perairan tersebut. Kalau infauna biasanya dia ada yang meliang, ada yang hidup di timbunan, kayak gitu. Bagaimana dia nanti kalau keluar misalnya hanya untuk mencari makan bagian tentakelnya saja atau apa. Itu biasanya yang infauna. Kalau epifauna dia hidup di dasar perairan. Kalau yang infauna biasanya dia meliang. Kayak gitu. Peran ekologis bentos dalam ekosistem perairan untuk pengurai bahan organik yang terdapat di dasar atau di dalam perairan. Kemudian pengalih energi dari produser primer ke organisme yang berjenjang trofik lebih tinggi. Udah dipahami lah ini ya. Kemudian beberapa bentos bernilai komersial tinggi seperti tiram, udang barong, kerang darah. Ini kalian juga pasti sudah tahu. Nah itu dia bentos termasuknya karena dia tidak berenang bebas, dia di apa namanya biasanya di bagian dasar, di bagian dasar perairan. Tiram kan dia memang menempel di dasar, kemudian udang barong juga sama, dan kerang darah. Kemudian bagaimana dengan di sana juga ada ikan. Ikannya ada dari air tawar, ikan estuari sejati. Biasanya ikan air tawar singgah pergi lagi. Kalau ada estuari sejati, ini ada Signatus. Kemudian ada beberapa jenis ikan lainnya. Dan hanya untuk sebagai tempat makan, pemijahan, dan pengasuhan. Ini dari Cyanide dan Clupeidae. Ya. Ini jenis-jenis ikannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai mangrove, hutan mangrove. Jadi estuari dengan hutan mangrove ini sebenarnya dia sangat saling berhubungan, saling berdekatan. Memang karena posisinya di daerah mangrove. Kalau mangrove dia daratannya, tapi ada juga sebagian yang ke arah laut, dan estuari ini dia bagian perairannya. Ini hutan mangrove, ini estuari. Ini hutan mangrove-nya, estuari. Sangat berdekatan, sangat berdampingan. Gitu ya. Nah, ini merupakan tipe hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai, dipengaruhi oleh pasang dan surutnya air laut. Kayak jenis perakarannya, dia khas ya untuk mangrove. Ini seperti ini bentukannya untuk mangrove. Sepertinya tidak ada tumbuhan yang seperti ini di tengah daratan ya, memiliki sistem perakaran seperti ini, hanya mangrove. Oke, tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Mangrove mempunyai arti penting karena satu, memberikan dampak bahan organik untuk kehidupan di bawahnya. Kan di bawahnya itu dia laut, lumpur, kemudian langsung ada juga yang lumpur, ada juga yang langsungnya laut. Bahkan kemarin kalian pernah presentasi di bawahnya mangrove langsung ada terumbu karang. Nah, dia bisa memberikan bahan organik berupa daun mangrove, itu pasti kan ada yang jatuh berguguran entah karena sudah layu ataupun angin kencang. Itu kemudian oleh detritus dijadikan bahan makanan, kemudian diuraikan sehingga menjadi zat-zat organik kayak gitu ya.
Kemudian daerah asuhan dan pemijahan biota perairan. Jadi jangan heran kalau di sana itu banyak makhluk-makhluk versi kecilnya dari makhluk-makhluk laut. Karena kenapa? Di daerah tersebut kan rata-rata biasanya tidak sekuat alirannya ketika di tengah laut. Jadi sehingga ketika dia memijah, ketika akan membesarkan anaknya di daerah yang relatif aman, yaitu di perakaran mangrove tersebut. Kayak gitu. Kadang-kadang di bawah mangrove-nya, pokoknya di daerah-daerah mangrove tersebut lah. Kemudian untuk perakarannya dia kokoh untuk meredam gelombang, menahan lumpur, melindungi pantai dari abrasi. Jadi untuk mangrove ini sudah diketahui oleh kita semua fungsi dari ekologisnya itu untuk apa? Dia menahan gelombang, kalau ada gelombang besar, dia bisa menahannya karena sistem perakaran yang kuat tadi. Benteng pertama, sebelum sekarang kita ada water break dan lain sebagainya. Biasanya water break itu kalau sudah kondisi mangrove-nya, kondisi hutan mangrove-nya itu dia sudah tidak baik lagi, maka dibuat biasanya water breaker untuk memecah gelombang. Kemudian untuk menahan lumpur karena tadi sistem perakarannya dan memang fungsi dari tumbuhan itu sendiri dan melindungi pantai dari abrasi tadi ya karena dia meredam gelombang. Ketika gelombang berhasil diredam maka dia bisa melindungi pantai dari abrasi. Ini untuk formasi hutan bakau tidak selalu seperti ini tapi rata-rata seperti ini. Avicennia, Rhizopora, kemudian Burguera dan Nipa itu biasanya seperti itu tapi tidak selalu. Oke. Kemudian untuk penyebaran fauna di habitat ekosistem mangrove ini kalau di sini dilihat dari ini ya kelompok-kelompoknya ada fauna boreal, serangga, ular, pohon, burung dan primata. Kemudian daerah terestrial ada substrat keras berupa daratan. Kemudian di bawahnya sini ini ada daerah fauna bakau. Biasanya yang di daerah berlumpurnya terendam air tapi masih daerah berlumpurnya. Kalau ini terendam air total, ini masih termasuk dalam komunitas daerah bakau, tidak terlalu jauh sampai ke tengah laut. Nah, ini masih di daerah bakau, dia dipengaruhi oleh pasang surut. Itu contohnya adalah kerang, kepiting. Biasanya kalau ngambil kerang di daerah mangrove ini untuk dikonsumsi itu tadi kerang darah dan kerang salju dan lain sebagainya itu bisa didapatkan di daerah mangrove. Dan daerah untuk air laut ada udang, ikan itu biasanya banyak juga ditemukan di daerah mangrove untuk bagian lebih menuju ke arah air laut. Ini untuk jalan makan atau jaring-jaring makan ya. Pohon bakau, daunnya jatuh, kemudian diinikan oleh detritus, jamur atau mikroba. Untuk alga dia maksudnya salah satu produsen juga di sini. Dia langsung nah untuk yang dari pohon bakau tadi ketika daun jatuh kemudian dikomposisi oleh bakteri, jamur, mikroba atau ya diuraikan, kemudian dia akan hasil penguraiannya tersebut dimakan oleh kepiting, kerang, cacing, larva serangga, udang, ikan dan lain-lain. Sama seperti alga, alga juga ada yang langsung dimanfaatkan oleh hewan-hewan ini untuk makan. Kemudian hewan-hewan yang tadi kecil ini dimakan oleh karnivora kecil, karnivora yang lebih besar, kemudian yang terakhir manusia. Pohon bakau juga langsung bisa dimanfaatkan oleh manusia. Semuanya dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sebenarnya top predator itu tetap manusia. Gitu ya. Ini sama seperti tadi ada jaring-jaring makanannya. Oke. Sampai di sini saja. Saya rasa sudah cukup jelas mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Oke, itu saja. Tadi dari faktor pembatas, kemudian estuari, kemudian mangrove. Apabila sudah cukup, kita cukupkan. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kita masuk ke forum diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.